Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk dalam bab pertama mengenai pendahuluan dengan poin pertama, latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan Kristen dalam konteks gereja seringkali menemui masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh orang percaya saat ini. Hal ini dikarenakan pada faktanya dalam kehidupan pernikahan seringkali terjadi perselingkuhan, KDRT, pernikahan beda agama, hamil di luar nikah, pernikahan dini, hingga hidup bersama tapi belum diberkati dalam pernikahan kudus atau kumpul kebo, hingga perceraian. Ikatan pernikahan harus dikatakan sah secara agama dan hukum, akan tetapi realitas permasalahan yang sering didapati ialah pasangan yang telah membentuk sebuah keluarga tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menurut narasumber, Bapak Pendeta Melkisedek Sniut sebagai Sekretaris Badan Studi Tata Gereja Majelis Sinode Gemit menyatakan bahwa pernikahan dalam tradisi Gereja Masehi Injil di Timur atau Gemit sendiri memiliki dasar teologis yang kuat. Pernikahan dipahami sebagai bagian dari rancangan Allah dalam membentuk keluarga sebagai fondasi dan komunitas iman. Dalam pandangan teologis, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah bagian dari perwujudan kasih Allah dan komitmen yang suci. Namun, konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman juga dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan aturan pernikahan di Gemit. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Bapak Pendeta Melkisedek Sniut MTH dan juga Ibu Pendeta Lucia M. Bilik MSI Teol sebagai Sekretaris Bidang PAG UPP Teologi Majelis Sinode Gemit, diperolehlah beberapa poin mengenai latar belakang aturan pernikahan Gemit dibuat. Yang pertama, yakni aspek teologis dan budaya pernikahan. Menurut hasil wawancara kami, Gemit memandang pernikahan sebagai panggilan ilahi, tetapi pengaruh budaya lokal seperti adat dan tradisi pesta sering menjadi penghambat bagi pasangan yang ingin menikah. Sebagai contoh, adanya kewajiban menyelesaikan adat tertentu dapat menyebabkan pasangan memilih hidup bersama tanpa menikah secara sah atau kumpul kebo. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan memberikan restu terhadap situasi ini karena alasan adat yang belum selesai. Untuk mengatasi hal ini, menurut Bapak Pendeta Melkisedek, Gemit telah mengambil langkah pastoral seperti mengadakan nikah massal, biasanya diadakan di bulan Oktober, untuk membantu pasangan yang terhalang oleh masalah adat. Gereja juga tidak lepas tangan terhadap persoalan adat ini. Meskipun di masa lalu terdapat kebijakan disiplin yang keras seperti larangan menerima perjamuan kudus dan baptisan bagi anak mereka yang tidak menikah secara sah. Namun seiring berjalannya waktu dalam persidangan yang dilakukan selanjutnya, Gemit menyadari pentingnya memberikan ruang yang lebih terbuka bagi jemaat. Salah satu perubahan besar adalah kebijakan terkait baptisan anak. Disampaikan bahwa sebelumnya anak dari pasangan yang belum menikah tidak boleh dibaptis. Tetapi kini Gemit menegaskan bahwa dosa orang tua tidak diwariskan kepada anak. Oleh karena itu semua anak berhak menerima baptisan dan dengan saksi dengan syarat saksi baptisan adalah presbiter yang sedang menjabat, dengan konsekuensi anak kedua dan seterusnya ditanggungkan dulu baptisannya sampai orang tuanya menikah. Namun pemahaman jemaat tentang aturan pernikahan seringkali kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh sebagian jemaat kurang memahami apa arti atau jalannya peraturan pernikahan karena kurang sosialisasi aturan secara sistematis yang dilakukan oleh pendeta dan majelis jemaat sebagai pelaksana di gereja lokal. Sebagai langkah awal, pendeta di jemaat lokal biasanya menyampaikan aturan pernikahan ketika melapor untuk menikah. Dan melalui Bapak Pendeta Melkisedek juga menyatakan bahwa peraturan atau pemberitahuan di gereja sebelum pelayanan pernikahan dilaksanakan minimal 2 minggu sebelum pemberkatan nikah dilakukan adalah untuk menjamin bahwa persiapan-persiapan ataupun syarat-syarat yang diperlukan dalam pernikahan kudus dipenuhi dengan baik. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Aris. Baik, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu proses administrasi dan pastoral. Menurut narasumber yaitu Ibu Pendeta Lucia, gereja tidak hanya mengatur pernikahan dari segi teologis, tetapi juga dari segi administratif. Dalam hal ini,
GEMIT bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa syarat-syarat administratif dalam pernikahan itu harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses administratif ini mencakup pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain dari proses administratif ini juga ada proses pastoral yang dilakukan oleh GEMIT, yaitu dilakukan dengan tahap-tahap seperti kate kasasi pranikah dan pengembalaan sebelum pasangan masuk dalam pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai bagian yang penting untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah ini betul-betul mempersiapkan diri dengan baik dalam aspek iman dan hidup bersama. Poin yang ketiga yaitu kate kasasi pranikah. Menurut narasumber, Pendeta Melkisedek ia melihat angka meningkatnya perceraian baik dalam kalangan jemaat maupun pendeta. Maka GEMIT merasa perlu untuk mengambil tindakan preventif. Salah satu langkah tersebut adalah dengan mengadakan kate kasasi pranikah. Tujuan dari kate kasasi ini adalah memberikan pemahaman teologis tentang pernikahan sehingga calon pasangan itu dapat berpikir matang dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Kate kasasi pranikah ini juga dianggap sebagai lanjutan dari pembelajaran kate kasasi sidik. Dengan demikian, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki pasangan, tetapi juga bagi jemaat yang ingin memahami nilai-nilai pernikahan sejak dini. Menurut Pendeta Lucia, kate kasasi ini muncul dari kebutuhan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pasangan yang akan menikah. Mengingat banyaknya pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, maka dengan cara ini GEMIT berharap dapat mencegah permasalahan yang akan muncul setelah mereka menikah, seperti masalah-masalah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan dengan adanya kate kasasi pranikah ini dapat membantu pasangan untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan lebih baik dan penuh pengertian. Baik, yang berikut kita akan masuk dalam poin yang keempat tentang perubahan peraturan pernikahan. Meskipun aturan pernikahan di GEMIT dipandang sudah cukup mapan, gereja terus mengamati kebutuhan pastoral yang berkembang. Peraturan pernikahan seperti kate kasasi pranikah muncul sebagai respon terhadap situasi sosial dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat, termasuk tingginya angka perceraian dan masalah-masalah kehidupan rumah tangga lainnya. GEMIT tetap berkomitmen untuk mengkaji dan memperbarui aturan yang ada agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan kehidupan jemaat. Menurut Pendeta Melkisedek, sejauh ini peraturan pernikahan dipandang sudah efektif dan untuk menjawab kebutuhan dan persoalan jemaat. Namun untuk mengetahui lebih jauh mengenai keefektifan dari peraturan ini, maka pelaksanaan peraturan jemaat, yakni pendeta dan majelis jemaat yang dapat menjawabnya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa sejauh ini GEMIT telah berusaha mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pernikahan yang menjawab kebutuhan dan persoalan-persoalan di jemaat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Kristiani. Peraturan dikeluarkan GEMIT selalu mempertimbangkan perubahan ataupun perkembangan zaman yang terjadi di jemaat dengan tetap berdasarkan pada Alkitab. Peraturan pernikahan yang ada sewaktu-waktu dapat dilakukan amandemen atau perubahan guna menjawab konteks jemaat yang ada. Baik, berdasarkan penjelasan daripada haluan di atas, kita akan masuk dalam pembahasan tentang kesaksian Alkitab mengenai pernikahan kudus. Nah, pada bagian awal pembahasan ini kami akan memulai dengan penjelasan tentang pernikahan dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Baik, dalam poin pertama itu pernikahan dalam perjanjian lama. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 8 menggambarkan berkat Allah kepada manusia untuk berkembang biak, menguasai bumi dan memerintah atas makhluk ciptaan lainnya. Berkat ini berarti dalam kata Ibrani yaitu kabas dan rada. Pernikahan Kristen dimaksudkan untuk memuliakan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 8 ini. Dalam penciptaan, Allah mengundang manusia untuk bersuka dalam karyanya di dunia. Allah memberkati pernikahan, menjadikan suami dan istri sebagai mitra
dalam menjalankan tugas untuk mengelola alam dan memiliki keturunan. Namun tujuan pernikahan bukan hanya untuk prokreasi, tetapi untuk turut serta dalam karya penciptaan Allah. Dengan demikian, pernikahan adalah sarana yang digunakan Allah untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai rekannya. Oleh karena itu, pasangan yang tidak dikaruniai keturunan tidak seharusnya saling menyalahkan, bercerai, atau terjerumus dalam perbuatan dosa seperti perceraian atau perzinahan. Yang berikut, pernikahan dalam Perjanjian Baru. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 50, Paulus mengajarkan pandangannya tentang perkawinan untuk menanggapi jemaat yang menganggap hubungan seksual bahkan dalam pernikahan kurang sesuai dengan iman Kristen. Paulus menegaskan bahwa pernikahan monogami berfungsi untuk mengatur seksualitas supaya dapat mencegah percabulan. Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, saling melayani, dan tidak boleh saling menguasai. Karena dalam Kristus, semua perbedaan menjadi tidak berarti. Paulus juga menolak perceraian dan menegaskan bahwa suami dan istri tetap terikat selama mereka hidup. Dalam pernikahan, keduanya kehilangan otonomi atas tubuh masing-masing karena mereka adalah satu kesatuan. Dengan demikian, pernikahan adalah panggilan untuk hidup dalam kesetiaan dan saling melengkapi. Selanjutnya kita akan masuk dalam dasar historis. Mengenai sejarah dan pemahaman tentang pernikahan Kristen, tentu tidak terlepas dari semua aspek sosial budaya yang ada. Pernikahan adalah lembaga yang lebih tua dari iman Kristen atau gereja, baik dalam sejarah Israel maupun di wilayah-wilayah perkabaran Injil. Itu berarti bahwa ketika kita menyebut nikah Masehi, kita berbicara tentang sebuah hasil interaksi di antara iman Kristen dan warisan kultural pernikahan yang diteruskan sepanjang sejarah. Dalam Alkitab, kita dapat melihat sejarah awal kekristenan ketika Yesus melakukan mukjizat air menjadi anggur di Kana dalam sebuah pesta pernikahan. Ketika Alkitab menggambarkan hal pernikahan sedemikian, maka kita dapat membayangkan bahwa tentu keluarga-keluarga dan persekutuan orang percaya pada masa itu dengan serius menghormati kedaulatan Allah dalam urusan pernikahan. Begitu kuatnya konsep pernikahan dalam Alkitab yang memberi tempat sentral kepada Allah dan Kristus dalam relasi dengan umat perjanjian dan jemaat. Maka upacara liturgis tentu menjadi bagian integral di dalam sebuah pernikahan pada masa itu. Di masa kini, kita sudah memiliki sejumlah liturgi pernikahan dalam ibadah jemaat yang kita sadari mengandung warisan kultural baik dari Alkitab maupun dari adat kebiasaan kolonial pada periode pekabaran Injil, seperti penukaran cincin, pemakaian gaun putih dan jas, dan kue pengantin yang merupakan praktek adat perkawinan Eropa. Kesinambungan praktek pelayanan pernikahan dari Alkitab hingga ke masa kini berpusat pada keyakinan gereja bahwa pernikahan Kristen didasarkan pada kedaulatan Allah yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri yang melibatkan peran keluarga, yaitu ayah dan ibu serta masyarakat dalam kerangka budaya tertentu. Menurut tradisi gereja mula-mula, pengajaran tentang pernikahan berakar pada ajaran para rasul Bapak Gereja yang merujuk pada kitab Kejadian. Pernikahan dipahami sebagai institusi yang diciptakan oleh Allah. Kita dapat melihat itu dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 25. Dengan tujuan agar suami dan istri saling mengasihi, memelihara serta menjalankan perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Setelah manusia jatuh dalam dosa, pernikahan juga berfungsi untuk melindungi suami dan istri dari dosa perzinahan, seperti yang disampaikan oleh Jan Douglas. Tujuan pernikahan menjadi prokreasi, penghindaran dosa perzinahan, serta perwujudan hidup dalam kasih dan tolong-menolong antara suami dan istri. Pada masa awal, pengajaran mengenai pernikahan belum diatur dalam bentuk hukum. Baru pada masa Revolusi Paus tahun 1075 sampai 1300, doktrin gereja tentang pernikahan mulai disusun secara sistematis.
Sejak saat itu pengajaran gereja tentang pernikahan mengalami klasifikasi, penyempurnaan, dan kodifikasi. Pada abad pertengahan, gereja menetapkan hukum pernikahan yang kompleks yang menganggap pernikahan sebagai asosiasi alamiah ciptaan Allah, perjanjian bersama dan sakramen iman sebagai asosiasi alamiah. Pernikahan tunduk pada hukum alam yang mencerminkan kehendak Allah bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga. Oleh karena itu, pernikahan melarang praktik seperti bigami, insest, poligami, sodomi, dan hubungan lain yang dianggap tidak wajar. Baik, kita akan masuk dalam bagian C, dasar eklesiologi. Dalam peraturan pernikahan sendiri yang dibuat, maka kehadiran Allah dalam kehidupan gereja dan jemaat dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan Kristen untuk memuliakan Allah. Menurut Kejadian 1 ayat 28. Kehadiran Allah ini dapat terlihat dalam kisah penciptaan. Alkitab secara khusus dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 mengajarkan bahwa pernikahan tidak terbatas pada institusi sosial, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah panggilan dari Allah untuk menjadi mitranya dalam karya penciptaan. Allah memberkati pernikahan dengan maksud supaya manusia beranak cucu dan mengelola bumi. Akan tetapi perlu dicatat bahwa tujuan pernikahan bukan sebatas untuk memiliki keturunan, tetapi lebih dari itu menjadi hubungan yang kudus yang memungkinkan manusia untuk mengalami keintiman dengan Allah dan sesama. Yang kedua, relasi seksual yang kudus dalam pernikahan. Dalam bahagian ini menegaskan bahwa hubungan seksual ialah sebuah karunia suci yang diberikan Allah secara khusus bagi pasangan suami dan istri. Dengan kata lain, hubungan ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi menjadi simbol kasih, persatuan, dan penghormatan antara suami dan istri. Oleh sebab itu, segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan dianggap bertentangan dengan kehendak Allah dan tidak dapat dibenarkan sebab tidak ada dalam pernikahan kudus. Yang ketiga, keluarga Kristen melambangkan umat perjanjian. Secara teologis, pernikahan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Pernikahan merupakan persekutuan hidup dan kehidupan Islam, bukanlah hubungan seksualitas saja. Dalam hal ini, keluarga Kristen melambangkan umat perjanjian Allah. Menurut pokok eklesiologi Gemini, keluarga merupakan tempat utama untuk menamakan dan mengembangkan nilai-nilai kekristenan yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama yang lebih luas. Dalam menghadapi berbagai tantangan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, eksploitasi dan perdagangan anak, pelecehan seksual, perselingkuhan, serta persoalan lainnya, Gemini menjalankan pelayanan secara menyeluruh sehingga keluarga perlu adanya pembinaan secara khusus agar dalam membangun sebuah keluarga dapat mencerminkan tindakan Allah melalui nilai-nilai hidup yang benar. Pada poin terakhir, keluarga Kristen sebagai basis hidup bergereja. Dalam pokok-pokok eklesiologi Gemini dijelaskan bahwa keluarga adalah tempat utama untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kekristenan yang menjadi fondasi bagi kehidupan bersama dalam komunitas yang lebih luas. Untuk itu, keluarga Kristen perlu dibina agar mampu menjalani dan membangun kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah melalui Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga Kristen merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bergereja. Dengan melibatkan keluarga Kristen dalam proses pembangunan jemaat, gereja dapat memperkuat komunitas iman yang kokoh, menjadikan keluarga sebagai agen pembaharuan dan kesaksian di tengah dunia, serta menciptakan gereja yang hidup dan relevan dalam menjawab persoalan zaman sekarang. Terakhir, kesimpulan, pernikahan pada hakikatnya adalah anugerah Allah yang dikaruniakan kepada setiap individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menempuh hidup bersama dalam persekutuan dengan Allah. Pernikahan menurut pandangan iman Kristen mengakui bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia.
Manusia tidak memiliki hak untuk memisahkan apa yang telah Allah satukan. Gemit dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, salah satu bentuk panggilannya dimulai dari pernikahan. Gereja turut ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, gereja bekerja sama dengan pemerintah dan budaya untuk keberlangsungan pernikahan dengan tujuan yang baik bagi kedua pasangan hidup berdampingan di tengah-tengah konteks yang ada. Meskipun demikian, dalam konteks ini tidak bisa dipungkiri adanya fenomena-fenomena yang sedikit mencoreng hakikat pernikahan. Tetapi melalui panggilannya, gereja melakukan disiplin yang mana bukan sebuah hukuman, melainkan salah satu bentuk dari panggilan bertobatan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok, kami menemukan bahwa sejauh ini peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Republik telah menjawab konteks pergumulan jemaat. Akan tetapi, peraturan yang berlaku harus terus diperbarui menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena itu, gereja dalam panggilannya bersifat cair tetapi selalu pada hakikatnya berdasarkan Alkitab. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.